Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang sifat fisika air laut. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 9 ada saya Cirenada Khairunisa dan rekan saya Afita Rosiani dan Muhammad Ahroza Hasnan. Pengertian sifat fisika air laut. Air laut merupakan campuran dari 96,5% air murni dan 3,5% material lainnya seperti garam-garaman, gas-gas terlarut, bahan-bahan organik, dan partikel-partikel tak terlarut. Sifat-sifat fisis utama air laut ditentukan oleh 96,5% air murni. Sifat fisika adalah perubahan yang dialami suatu benda tanpa membentuk zat baru. Sifat fisika dapat diamati tanpa mengubah zat-zat penyusun materi tersebut. Sifat fisika air laut adalah sifat air laut yang dapat diukur dan diteliti tanpa mengubah komposisi atau susunan zat tertentu. Sifat air laut tergolong unik secara fisika adalah pada kalor penguapan, tegangan permukaan, kerapatan suhu, dan kapasitas melarutkan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Ahroza Hasnan. Yang pertama, suhu. Suhu atau temperatur merupakan derajat panas dari suatu objek yang diakibatkan oleh tumbukan antar molekul yang tidak beraturan. Suhu air laut sering juga disebut dengan SST atau Sea Surface Temperature atau SPL, suhu permukaan laut, dengan satuan SI yaitu Celsius. Faktor yang mempengaruhi suhu permukaan laut adalah letak ketinggian dari permukaan laut, intensitas cahaya matahari yang diterima, musim, cuaca, kedalaman air, sirkulasi udara, dan penutupan awan. Yang kedua yaitu salinitas. Salinitas adalah tingkat keasinan atau kadar garam yang terlarut dalam air. Salinitas dapat didefinisikan menjadi jumlah total material solid terlarut dalam 1 kg air saat seluruh korban dikonversi menjadi oksida. Seluruh bromin dan iodin digantikan oleh klorin dan seluruh organik matter sudah teroksidasi. Garam di laut berasal dari dasar laut karena proses rembesan dari kulit bumi di dasar laut yang berbentuk gas. Bersama gas ini terlarut juga hasil kikisan kerak bumi dan air dalam perbandingan yang tetap sehingga terbentuk garam air laut. Salinitas di laut umumnya merupakan sejumlah garam terlarut dalam 1000 gram air laut. Salinitas di laut bervariasi antara 33%, 38% dengan rata-rata adalah 35%. Salinitas air laut mengalami perbedaan karena pengaruh evaporasi dan presipitasi, runoff dari sungai, pendinginan maupun pencairan es. Faktor yang mempengaruhi salinitas antara lain pertama penguapan. Makin besar tingkat penguapan air laut di suatu wilayah, maka salinitasnya tinggi dan sebaliknya pada daerah yang rendah tingkat penguapan air lautnya, maka daerah itu rendah kadar garamnya. Yang kedua yaitu curah hujan. Makin besar atau banyak curah hujan di suatu wilayah laut, maka salinitas air laut itu akan rendah dan sebaliknya, makin sedikit atau kecil curah hujan yang turun, salinitas akan tinggi. Yang terakhir yaitu banyak sedikitnya sungai yang bermuara di laut tersebut. Makin banyak sungai yang bermuara ke laut tersebut, maka salinitas laut tersebut akan rendah dan sebaliknya makin sedikit sungai yang bermuara ke laut tersebut, maka salinitasnya akan tinggi. Pengukuran salinitas harus dilakukan dengan akurat. Salinitas laut dapat diukur dengan menggunakan electrical conductivity atau juga salinometer. Berikutnya yaitu densitas. Densitas air laut merupakan jumlah massa air laut per satu satuan volume. Densitas merupakan fungsi langsung dari kedalaman laut serta dipengaruhi juga oleh salinitas, temperatur, dan tekanan. Pada umumnya nilai densitas berkisar antara 1,02 hingga 1,07 gram per cm kubik dan akan bertambah sesuai dengan bertambahnya salinitas dan tekanan serta berkurangnya temperatur. Densitas juga merupakan salah satu parameter terpenting dalam mempelajari dinamika laut. Perbedaan densitas yang kecil secara horizontal, misalnya akibat perbedaan pemanasan di permukaan, dapat menghasilkan arus laut yang sangat kuat. Densitas dapat berubah. Hal-hal yang dapat menyebabkan perubahan densitas antara lain evaporasi di permukaan laut, massa air pada kedalaman kurang dari 100 meter sangat dipengaruhi oleh angin dan gelombang sehingga besarnya densitas relatif homogen. Di bawah lapisan ini terjadi perubahan temperatur yang cukup besar dan juga salinitas sehingga menghasilkan pola perubahan densitas yang cukup besar. Dan di bawah peninsula hingga ke dasar laut mempunyai densitas yang lebih padat. Berikutnya yaitu arus.
Arus air laut yang terutama di permukaan dipengaruhi oleh angin. Angin yang mendorong permukaan laut menimbulkan arus. Sebagian besar arus di lautan terbuka ditimbulkan oleh angin. Terjadinya arus di lautan disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti perbedaan densitas air laut, gradien tekanan mendata, dan gesekan lapisan air. Sedangkan faktor eksternal seperti gaya tarik matahari dan bulan yang dipengaruhi oleh tahanan dasar laut dan gaya Coriolis, perbedaan tekanan udara, gaya gravitasi, gaya tektonik, dan angin. Sistem arus laut dunia memiliki 3 kategori arus, yaitu arus kutub, arus sejajar ekuator, dan arus subtropik. Arus di lautan seperti alat pengukur suhu raksasa memiliki suhu hangat di daerah kutub, dingin di daerah tropis, dan mempengaruhi iklim di bumi. Arus hangat di sisi sebelah kanan membawa sejumlah panas dari ekuator ke kutub. Sementara itu, arus dingin mengalir berlawanan arah pada sisi sebelah timur. Yang berikutnya yaitu tekanan. Tekanan didefinisikan sebagai gaya persatuan luas. Tekanan pada satuan kedalaman bergantung pada massa air yang berada di atasnya. Semakin ke dalam tekanan air laut akan semakin besar. Hal ini disebabkan oleh semakin besarnya gaya yang bekerja pada lapisan yang lebih dalam. Gaya akibat tekanan bekerja dari tekanan yang berbeda pada satu titik ke titik lainnya. Gaya ini bekerja dari tekanan yang lebih tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Di laut, gaya gravitasi yang bekerja ke arah bawah akan diimbangi oleh gaya akibat adanya perbedaan tekanan tersebut, sehingga air yang bergerak ke bawah tidak akan mengalami percepatan. Tekanan air laut bertambah terhadap kedalaman. Kedalaman air laut biasanya diukur dengan menggunakan echo sounder atau conductivity temperature depth. Kedalaman yang diukur dengan menggunakan CTD berdasarkan pada harga tekanan. Berikutnya yaitu gelombang. Gelombang laut adalah gerakan dari setiap partikel air laut yang berupa gerak longitudinal dan orbital secara bersamaan yang disebabkan oleh transmisi energi serta waktu dalam artian impuls vibrasi melalui berbagai ragam bentuk materi partikel air laut. Gelombang sebagian ditimbulkan oleh dorongan angin di atas permukaan laut dan tekanan tangensial pada partikel air. Beberapa faktor yang dipengaruhi dari gelombang air laut antara lain yang pertama angin, kemudian gaya tarik menarik bumi, bulan, matahari, kemudian gempa, kemudian di dasar laut atau gelombang tsunami, kemudian gelombang yang disebabkan oleh gerakan kapal, kemudian geometri laut, topografi atau profil laut, dan bentuk pantai. Jenis-jenis gelombang air laut antara lain gelombang pecah, gelombang tumpah, gelombang meloncat, dan gelombang penerpa. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Avita. Pasang surut. Pasang surut merupakan gerakan naik turunnya muka air secara periodik yang disebabkan oleh gaya tarik bulan dan matahari. Permukaan air laut naik hingga ketinggian maksimum disebut pasang tinggi atau high water. Kemudian turun sampai ketinggian minimum disebut pasang rendah atau low tide. Perbedaan ketinggian antara pasang tinggi dan pasang rendah dikenal dengan tidal range. Pasang yang mempunyai ketinggian maksimum dikenal dengan spring tide, sedangkan yang mempunyai tinggi minimum dikenal dengan neap tide. Pasang surut memberikan pengaruh terhadap kehidupan biota laut, khususnya yang hidup di wilayah pantai. Pasang surut di muka bumi tidak hanya dipengaruhi oleh bulan dan matahari, namun ada faktor lain yang perlu diperhatikan. Antara lain, yang pertama, tingkah laku dari gerakan air. Yang kedua, berubahnya kecondongan bulan dan matahari mengakibatkan perbedaan tinggi paras air pasang di siang dan malam hari. Kecondongan ini mengakibatkan ketidaksamaan jarak waktu dari air pasang dan air surut berikutnya, maupun antara air surut dan air pasang berikutnya. Yang ketiga, perubahan jarak antara bulan dan matahari selama bulan berputar mengelilingi bumi menyebabkan gaya atraktifnya berubah-ubah juga. Yang keempat, berubahnya jarak antara matahari dan bumi selama bumi mengelilingi matahari juga menyebabkan berubahnya gaya atraktif matahari. Susunan dan letak antara daratan dan lautan juga mempengaruhi pasang surut. Yang keenam, pasang surut dapat dipengaruhi oleh angin yang keras. Angin yang keras ke pantai biasanya dapat menimbun massa air ke pantai dan dapat menambah tinggi paras air pada saat pasang atau rendahnya paras air pada saat surut. Yang ketujuh, amplitudo pasang surut berbeda-beda menurut letak daerahnya di permukaan bumi. Amplitudo kecil terjadi pada pulau-pulau yang terletak di tengah laut. Yang kedelapan, arus pasang surut saat memasuki selat yang sempit akan menyebabkan penimbunan massa air sehingga paras laut yang pasang menjadi lebih tinggi daripada biasanya. Turbulensi yang merupakan gerakan acak dan tak teratur di laut mempunyai orde 0,01 sampai 100 meter.
Suatu orde yang sangat kecil sehingga sering disebut struktur mikro dari dinamika laut. Meskipun ordenya kecil, tetapi sangat penting untuk mempelajari dinamika arus secara global, perubahan iklim, dispersi polutan, produktivitas plankton, dan lain-lain. Di samping mempengaruhi proses di atas, ternyata turbulensi juga mempengaruhi penjalaran gelombang akustik dan gelombang optik di laut melalui peristiwa hamburan, refraksi, dan difleksi. Karena gerakan yang ada dalam turbulensi sangat acak dan alirannya saling tumpang tindih, sebagai hasil dari transport horizontal dan vertikal, maka sukar bagi kita untuk memecahkan secara analitik serta sukar membuat pengukuran secara kinematik. Di samping itu, turbulen dekat permukaan yang biasanya digerakkan oleh angin dan proses pendinginan akan mentransmisikan panas ke dalam dan keluar lautan sehingga laut dapat berperan sebagai reservoir panas yang dimana reservoir ini sebagai komponen utama penggerak iklim di bumi. Turbulensi yang terjadi di dasar laut akan mempengaruhi deposisi, resurbensi, serta penggerakan dari sedimen. Turbulensi menciptakan suatu lingkungan mikro yang merupakan dasar penopang kehidupan di laut. Gerakan turbulensi di laut diklasifikasikan menurut sifat alamiahnya, skala spatio-temporal, arah mixing, dan intensitasnya. Berdasarkan hal di atas, maka turbulensi di laut dikategorikan dalam dua kategori. Yang pertama, turbulensi skala meso. Pada skala ini, turbulensi terutama diciptakan oleh kestabilan, misalnya ketidakstabilan baroklinik, barotropik, dan lain-lain. Dan biasanya terjadi di sepanjang permukaan dengan densitas konstan atau isopiktal. Turbulensi skala meso mempunyai skala dari 10 sampai 100 km atau sering disebut skala radius Rossby. Yang kedua, turbulensi skala mikro. Pada skala ini, turbulensi terutama diciptakan oleh shear dan pecahnya gelombang internal yang mempunyai orde 1 mm sampai 1 meter. Umumnya, terjadi dalam arah vertikal. Meskipun skala mikro sifatnya yang vertikal, turbulen ini mengontrol dinamika arus skala global serta pertukaran vertikal dalam sirkulasi di estuari dan pesisir. Di samping hal itu, turbulensi skala mikro juga berperan sebagai pengontrol interaksi udara laut. Pengukuran parameter fisika perairan. Parameter fisika perairan yang diukur adalah suhu, salinitas, densitas, turbiditas, dan pH. Pengukuran sifat fisik tersebut kecuali pH menggunakan instrumen CTG atau Conductivity Temperature Depth SBE atau Seabird Electronic 911+. Pengukuran pH menggunakan pH meter dan dilakukan pada air yang diambil menggunakan Rosette Water Sampler. Berikut beberapa lampiran referensi jurnal. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.